Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Para jamaah sekalian, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah dan ikrar syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul bi habibina wa syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu karuniakan kesehatan lahir batin buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, ketentraman kehidupan kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ilal jannah insyaallah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita putra-putri yang sholih sholihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kemudahan bagi yang sulit. Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi yang menghadapi masalah. Mudah-mudahan yang sudah berpulang di antara orang yang kita cintai, Allah jadikan kuburnya pelataran surga. Bil khusus saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketabahan, kemenangan. Yang gugur mudah-mudahan diterima sebagai syuhada Allah insyaallah. Kita semuanya mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan kita sampai pada saat kita menghadap nanti. Mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya mohon maaf tadi agak terlambat. Kebetulan setelah murabi arwahina Kiai Haji Muhammad Syafiuddin Husain Kapundut, saya punya amanah untuk menemani teman-teman di Gunung Anyar Lor di Masjid Baitur Rahman itu tiap hari Ahad seperti ini, pada subuh, juga hari Jumat dan hari Rabu, untuk menjaga keistiqomahan pengajian beliau. Jadi kalau hari Ahad begini kita ngaji fikih, kalau hari Rabu kita baca Ihya Ulumuddin, kalau hari Jumat itu kita baca syarah kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi berhubung yang minta saya adalah Pak Yanto, saya tidak bisa nolak saya, karena beliau sudah seperti keluarga sendiri. Jadi tadi sebenarnya diminta oleh beliau untuk sholat di sini, saya mohon izin tadi sholat di sana dulu baru ke sini. Semoga keterlambatan ini dimaafkan. Jamaah sekalian, kebiasaan yang mungkin juga ditanamkan oleh murabi arwahina ayahanda, kalau ngaji itu jangan sampai pendapat pribadi. Jadi saya ngajinya biasanya pakai kitab, walaupun mungkin ini batal pengganti ya, karena saya belum dikasih kerpean. Ustadz siapa yang umroh? Ustadz Fauzi beliau sedang melaksanakan umroh, jadi saya tetap akan baca kitab biar nanti enggak ilmu otak adik gaduk.
gitu ya, biar saya bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan dan sebagainya. Kitab yang ingin saya baca kitab sederhana sebenarnya, cuman cukup enak kalau kita jadikan rujukan. Saya baca ini biasanya untuk mengawali setiap pertemuan. Alhamdulillah kitab ini saya hatamkan di beberapa masjid, di antaranya Masjid Nurul Jannah Petro. Kalau di Petro saya setiap hari Senin itu membaca kitab ini, sudah hatam beberapa tahun yang lalu dan saya lanjutkan untuk membaca Al-Adhkar An-Nawawi. Kitab ini berisi kurang lebih sekitar 2000 hadis. Hadisnya paling rendah derajatnya hasan, ya, sehingga insya Allah kalau kita jadikan kitab ini sebagai rujukan, insya Allah masih relevan, masih kuat gitu ya. Nama kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Kalau ada sebutan Muhammadiyah di sini bukan organisasi Islam yang ada di Indonesia, bukannya. Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah artinya hadis-hadis Nabi pilihan. Terus wal Hikam Al-Muhammadiyah, dan hikmah-hikmah yang diambil dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ini disusun oleh di antara guru kami Syekh Ahmad Al-Hashimi, salah satu ulama Sunni yang bertahan di Universitas Riyadh, Saudi Arabia. Jadi kalau dihitung sebenarnya beliau termasuk ulama kholaf atau ulama zaman now, zaman kini, bukan ulama salaf atau ulama zaman dulu ya. Kitab ini menarik kalau jenengan suka membaca hadis. Mudah-mudahan yang saya kenal Nurul Islam penyuka ilmu ya. Mudah-mudahan kita punya bukan cuman koleksi, tapi mudah-mudahan sudah kita baca paling tidak misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Selain kita punya pegangan Al-Quran, juga mudah-mudahan bukan hanya mushaf, tapi didampingi oleh minimal tafsir Jalalain misalnya, begitu. Nah, di luar itu dulu waktu kecil kita sering ngaji kitab Arba'in. Ya, kitab Arba'in itu isinya 40 hadis, walaupun tidak persis 40, tapi ada tambahan 2 hadis. Arba'in Nawawi. Nah, ini mungkin karena panjenengan sudah kelas mungkin barangkali bukan kelas dasar, tapi kelas sudah lanjutan, bahkan kalau perlu sudah kelasnya ini para doktor, calon-calon guru besar nih ya. Apakah badannya yang besar atau ilmunya yang besar? Kalau badannya yang besar seperti saya ini, maka kitab ini mirip kayak kalau kita baca Jami'us Shaghir, berurut sesuai abjad. Jadi kalau bagi ini ustadz-ustadz di sini ya, yang kepingin cari bahan ceramah atau mungkin barangkali kepingin nyari hadis berdasarkan awal huruf atau awal kalimatnya, itu bisa pakai ini. Jadi penyusunan kalimatnya itu mulai dari huruf alif sampai huruf ya gitu. Ini sekedar deskripsi, walaupun nanti mungkin barangkali kita akan membahas secara umum gitu ya, insya Allah. Di sini bukan membahas soal fikih seperti Bulughul Maram misalnya atau Subulus Salam, tapi ini membahas mirip kayak Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi ya. Di sini membahas tentang akhlak dan
perilaku lebih ke arah sana gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada interaksi, ada ngobrol, karena saya senang pengayaan ilmu kita tidak hanya satu arah tapi dua arah. Nanti insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Contoh misalnya tadi malam sampai kira-kira jam 10:30 saya ditamoni oleh sepasang suami istri ini. Contohnya, saya tidak sebut dari mana, nama dan sebagainya, kita ngambil ibroh aja. Tiba-tiba beliau menghubungi saya, Ustaz kalau longgar saya mohon izin untuk silaturahim. Akhirnya saya terima. Ternyata beliau mengalami kasus, singkat ceritanya, tentang gonogini. Itu dalam beberapa kasus di perceraian gitu ya, itu dulu sempat saya masih mendengar dari murabbi arwahina, Bapak mungkin barangkali sekedar tahadzuts bin nikmah ya, barangkali ada yang mengenal beliau, Kiai Haji Syafiuddin Husain Gunung Anyar Lor, itu ayahanda saya. Jadi kalau kebetulan panjenengan pernah bertemu beliau, nah iki saya putranya yang nomor 6 dari 10 bersaudara, asli Gunung Anyar Lor ya. Itu beliau pernah sebagai seorang ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk kota Surabaya. Beliau ditanya tentang adakah harta gonogini dalam Islam, karena ayat-ayatnya ternyata sulit untuk ditemukan. Ternyata saat itu ayahanda menyampaikan dalam Islam memang diatur gonogini, makanya dalam keputusan undang-undang yang diterapkan oleh pengadilan agama khususnya sebagai wilayah hukum untuk penerapan syariat soal efek atau akibat dari peristiwa talak, maka dalam undang-undangnya, dan undang-undangnya itu berlandaskan pada kompilasi hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan, itu ada. Nah, hal seperti itu kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih sering menemukan konflik atau masalah. Jadi beliau ini sudah berpisah cukup lama, masing-masing pasangan sudah saling punya keturunan, punya pasangan dan punya keturunan sendiri-sendiri. Tiba-tiba ada permasalahan muncul karena salah satu pihak menuntut hak gonogini misalnya begitu. Nah, itu persoalan-persoalan yang mungkin barangkali walaupun nanti di luar konteks kita bisa diskusikan. Jamaah sekalian, saya akan mulai baca kitabnya sekedar untuk tabarruk ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dilanjutkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Mohon maaf sebelumnya, barangkali sudah pernah dibacakan kitab ini? Belum ya? Jadi saya akan coba bacakan. Nah, kalau ngaji pakai kitab itu enak, nanti terstruktur dan tertata itu. Kalau ceramah saya khawatir nanti saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Tidak ada yang jawab. Amin. Begitu. Itu etika yang diajarkan oleh guru-guru kita kalau membaca kitab. Jadi bahasanya kalau di Indonesia kan begini. Qala Syekhul Muallif, berkata penulis kitab ini ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'na bihi, semoga Allah memberikan manfaat dari kitab yang akan kita baca ini ya, fid dharaini, baik di dunia maupun di akhirat,
Nah, amin begitu. Ya, mohon maaf karena berbahasa Arab ya, bukan sok-sok Anda. Biasanya para guru-guru kita dulu kalau mau baca kitab memang seperti itu etikanya, gitu ya. Selain tadi sudah diawali surah Al-Fatihah gitu. Jadi mungkin barangkali wah ini sekedar apa pengayaan materi ya. Nanti kadang-kadang kita ini suka mengidentitaskan sesuatu karena kebiasaan, bukan karena dasar ilmu. Misal begini, contoh. Mari kita buka pengajian kita dengan bacaan basmalah. Langsung, oh Ustadz Muhammadiyah. Misalnya begitu. Karena identiknya NU itu ada, mari kita buka pertemuan kita dengan suratul Fatihah. Gitu ya. Jadi mungkin barangkali kita harus mungkin lebih luas sedikit lah paling ya. Ya mungkin sekedar deskripsi ya. Saya ini kebetulan penyuka ilmu gitu ya. Kalau anak-anak yang ngaji ke saya, terutama setelah murabi arwahina, saya selalu nyebut bapak itu murabi arwahina. Itu sebutan kehormatan saya untuk beliau, karena saya dikaruniai orang tua yang secara biologis adalah orang tua kandung, dan secara ideologis beliau adalah guru pertama saya. Jadi saya ini diajari non-blok, tidak berpihak, walaupun bapak saya itu mustasyar NU. Nah, tapi kok ya kebetulan saya ini dapat mertua tokoh Muhammadiyah. Nah lah repot lah. Kalau saya ngaku NU nanti saya gak jadi mantunya bapak mertua saya. Kalau saya ngaku Muhammadiyah saya dipecat jadi anak nanti. Nah di Gresik itu saya terkenal karena setelah menikah saya domisili di Gresik. Saya terkenal rodok apa namanya vokal. Karena kalau di sini insya Allah jarang kita temui. Di Gresik itu agak sensitif kalau membahas tentang NU, Muhammadiyah, Salafi dan sebagainya. Insya Allah di sini tidak terjadi ya. Kalau pas ngimami kok wiritane dibanterno mike dipateni, jadi tidak ada ya. Kalau saya ngalami itu pas apa namanya ngimami di salah satu masjid, saya balik kanan begitu itu, terus saya keraskan wiritan saya, mic-nya dimatikan, katanya berisik gitu. Terus saya tanya ke petugasnya, apa mic-nya kok gak nyala? Ya punten Ustaz, mungkin kabelnya. Saya bilang, misal contoh, kalau Nurul Islam masuk gak tuku kabel sing apik, gak mungkin. Itu petugas apa namanya sound sistemnya. Terus saya visi, tak jamin aman. Jawaban pertanyaanku, kon gak bakalan dapat bahaya. Apa Ustaz? Kon dikongkon ta. Gitu. Dia ketakutan, maaf Ustaz, lah gak apa-apa, aku tak rundingan sampai ketua takmir, kon dikongkon ta. Iya Ustaz, mohon maaf, katanya mengganggu jamaah yang lain. Oh iya, oke. Aman, beres. Karena saya punya pengajian rutin di situ, itu pengalaman pertama saya langsung begitu. Lah mic kan bukan mic wireless begini mungkin ya, yang atau yang ditempelkan di dekat mulut saya gitu. Mic-nya itu atas, tengah, bawah gitu. Sing atas banter Pak. Nah sing tengah sama sing bawah ini rupanya sengaja memang nek waktu saya itu volumenya dikecilkan banget, hampir mati gitu, sehingga saya tidak bisa wiritan keras gitu. Seperti itu. Akhirnya jawaban saya tidak pakai adu argumentasi pribadi, ndak. Saya bukakan kitab. Kalau seorang arifullah mungkin siapalah yang mempercayai. Tapi seorang Imam An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, ya, penulisnya Al-Azkar, masa ya nggak percaya? Saya yakin teman-teman semuanya
dari ormas apapun tetap membaca kedua kitab masterpiece itu, kan gitu. Buka kitab di Al-Azkar An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan betapa wiritan keras itu sudah ada di zaman Rasulullah, walaupun bukan Rasulullah sendiri yang melakukan, tapi para sahabat melakukan, dan oleh Rasulullah dipuji itu. Yaitu saya sebutkan, buka kitab. Nah akhirnya besoknya tak sampaikan ke ketua takmir, Mir, apa Ustaz? Mike iku Mir, gak munir kalau gitu. Lu itu Ustaz, iya. Jadi ini aku ganggu jamaah yang lain. Padahal dulu ketika sampean ngundang saya kan sepakatannya masjidnya ini masjid apa? Oh masjid plat merah Ustaz. Nah masjid plat merah itu maksudnya masjid nasional gitu ya. Berarti kan harus menaungi semua golongan. Iya Ustaz. Nah ya wis lah ayo realisasikan janji sampean. Saya mau ngaji rutin di situ kalau semua golongan dinaungi. Saya kan sudah tanya ke jenengan. Di sini yang ngisi sopo ae. Kan gitu waktu itu kontrak untuk ngundang saya, yang saya tanda tangani begitu. Sing Salafi biro 2 Ustaz, sing Muhammadiyah biro 2 Ustaz, sing NU biro 1 Ustaz. Aku tadi NU itu. Jadi saya mengatakan begini supaya nanti misal ada sesuatu yang saya sampaikan, maka saya terbiasa menyampaikan one stop service. Nopo mana nih istilahnya? Saya akan menyampaikan semua porsi. Misalnya NU begini, Muhammadiyah begini, teman-teman kita misalnya yang saya kenal Syiah atau LDII atau Salafi, saya biasa begitu. Makanya ya sekedar berita duka atau berita bahagia saya tidak tahu. Nama saya di Gresik itu di blacklist oleh beberapa kelompok. Ya katanya pengajian model saya itu pengajian yang melemahkan doktrin organisasi tersebut. Itu. Jadi ada pengumuman resmi di organisasi tersebut tidak boleh mengikuti pengajiannya Ustadz Arif. Itu sudah ada di beberapa kelompok. Karena kebiasaan saya kayak kemarin Ahad kemarin saya ngasih manasik di salah satu masjid besar di di Petro, itu saya jelaskan, oh tata caranya teman-teman NU itu dasarnya ini. Berarti ada dasarnya, ada. Tata caranya Muhammadiyah begini, yang mungkin barangkali cukup besar itu saya sebut tata caranya Salafi begini. Jadi semua ada dasarnya. Hasil akhirnya sing rukun. Kan padha duwe dasare. Gitu. Itu model saya begitu. Karena kita nggak pernah punya agama bernama NU, kita tidak pernah punya agama bernama Muhammadiyah, kita juga tidak pernah punya agama bernama Salafi. Agama kita apa? Nah wes sepakat ya, sepakat wes. Jenengan mau dari organisasi apapun, agama kita tetap Islam, Nabi kita tetap Nabi Muhammad ya, dan seterusnya. Kita nggak berbeda kecuali hanya hal-hal kecil aja, kecil sekali. Dan itu kalau memang mau dibahas, ayo. Saya sekali lagi saya penyuka kitab gitu ya. Sengaja di ruang tamu saya pamerkan kitab, orang-orang ke sana tasyian. Saya nggak niat sombong, supaya seneng baca kitab dan segala sesuatunya berdasarkan literatur gitu. Gitu. Jadi kalau sekedar urusan subuh tadi itu kunut apa enggak kunut, ayo nanti buka kitab. Jangan terus meroo nek kunut NU, nek gak kunut Muhammadiyah. Itu bukan argumentasi yang bagus itu. Oh nek wiritani banter itu NU, nek wiritan dewi-dewi itu Muhammadiyah. Itu juga bukan argumentasi yang meyakinkan. Oh jenengan nek doa iftitahnya Allah mabait baini dan sebagainya, oh berarti kon dudu NU. Nek kabiro itu NU. Itu masih anak level SD atau SMP. Kalau yang sudah dewasa beragamanya, oh sampean pakai hadis riwayat ini.
Oh, yang Allah mau baiba ini pakai hadis riwayat ini. Oh, begitu baru keren. Itu nanti baru asik. Nah, makanya di kesempatan yang amat sangat terbatas ini, saya kepingin membaca, mungkin nggak banyak, mungkin 3 hadis saja. Dan semoga nanti ada tanya jawab. Semoga kalau nggak ada ya alhamdulillah berarti saya aman gitu ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 nih. Ya, oke, siap. Inci. Kalau yang di Gunung Anyar saya mau khatam. Sebenarnya minggu ini atau ahad ini ahad terakhir saya khataman kitab Fathul Qorib. Nanti rencananya ahad depan sudah ganti kitab. Nah, ganti kitabnya saya ajak teman-teman di Gunung Anyar untuk baca kitab perbandingan mazhab yang paling kecil yang disenangi oleh Murabbi Arwahina Bapak, yaitu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Judulnya keren. Dari kalimat ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah, perbedaan umatku adalah rahmat. Nah, di situ ada kitab berjudul Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, tentang perbedaan-perbedaan pendapat fikih para imam-imam mazhab gitu. Itu kitab paling kecil. Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah. Saya baca lengkap dulu. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin radhiyallahu an. Ini hadis pertama dan langsung keren gitu ya. Ya, semua hadis Rasulullah keren ya, tapi bagi saya ini keren karena ini deklarasi siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti siapa kita gitu ya. Deklarasinya begitu. Mungkin karena memang Syekh Ahmad Al-Hashimi ini dekan Fakultas Quran dan Hadis ya di sana, jadi makanya beliau memang spesialisasi untuk memotivasi kita ini dengan hadis susunan beliau. Kalimatnya begini, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Nah, Rasulullah yang bilang begitu. Terus fa'astaftihu, lalu aku minta pintu itu dibuka. Ya. Berarti sebelumnya ditutup. Iya. Berarti sebelumnya tidak ada yang pernah atau lebih dulu masuk. Tidak ada. Ya, beliau ini yang mengatakan ini, wong aku mendatangi pintu surga dan aku minta pintunya dibuka. Berarti kan saya ditutup sih, gitu ya. Fayaqulul khazin, lalu penjaganya berkata, yang kita kenal penjaganya siapa? Malaikat Ridwan. Nah, pertanyaannya begini, kalau yang nakal nih, loh apa Malaikat Ridwan gak kenal Kanjeng Nabi ya, gitu ya? Kan sudah pernah ketemu waktu Isra Mi'raj, kan gitu ya, waktu Mi'raj gitu ya. Nah, ini kadang-kadang matan itu redaksi atau narasi. Redaksi hadis itu dialog itu bukan berarti Rasulullah tidak kenal atau malaikatnya tidak kenal. Kayak juga banyak redaksi hadis yang menceritakan kayak dialognya Allah dengan Rasulullah. Itu bukan berarti Allah nggak tahu atau Rasulullah nggak tahu, enggak, tapi menunjukkan betapa mulianya Rasulullah. Begitu ya, kayak misalnya kalimat tahiyat yang kita baca itu kan dialog saat Rasulullah Mi'raj. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, versi NO. At-tahiyyatu lillah
wassalawatu wattayyibat. Versi selain NU. Saya ngapalkan dua-duanya, padahal hadisnya bukan cuma dua, Pak. Kalau jenengan buka beberapa literatur ya nggak usah tebel-tebel kayak tadi Al-Azkar An-Nawawi ya. Tahiyat itu yang saya ketahui ya, padahal saya cuman punya beberapa kitab hadis saja. Yang saya ketahui itu ada 18 versi, Pak. Tahiyat itu gak mek loro tok, Pak. Lagu moro-moro jenengan klaim nek taat tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah NU. Enggak, boten. Kebetulan saja kiai-kiai NU itu ngambil riwayat yang itu, dan yang mungkin yang diajarkan di teman-teman kita Muhammadiyah yang versi yang lain gitu. Yang lainnya wakeh, Pak. Banyak. Jadi gitu. Kembali ke topik tadi itu menunjukkan betapa dekatnya, betapa mulianya Rasulullah. Ya. Itu kan setelah ucapan tahiyat itu langsung dijawab sama Allah kan gitu. Assalamu alaika. Itu kan Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, Kanjeng Nabi jawab. Ketika dapat jawaban dari Allah, Kanjeng Nabi jawab lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Oh gitu. Itu dialog. Ya, nah dialog begini bukan berarti antara yang berdialog misalnya yang diceritakan Allah dan Rasulullah tidak saling mengetahui, boten ndak. Ya. Ini juga begitu. Fa astaftihu, aku minta pintu itu dibuka. Faqala al-khazin, maka berkata si penjaga, khazin itu penjaga. Ya. Pertanyaannya begini, man anta? Gitu. Jenengan sinten? Nek rodok kasar ya. Kamu siapa kok tiba-tiba minta pintu surga dibuka? Awak dewi ini, ya. Deskripsinya malaikat kan begitu. Ya. Mereka yaf'alun ma yu'marun. Mereka hanya akan melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk mereka. Ya. Nek misalnya dikisahkan ada malaikat bagian sujud, yo lawase sujud, gak pernah melakukan yang lain. Gitu. Awak dewe misalnya diperintah apa yang ngono ya tangi-tangi langsung vertigo. Malaikat memang begitu, mereka yang makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah hanya melakukan apa yang diperintahkan gitu. Nah, khazinnya surga atau malaikat Ridwan ini tanya, jenengan sinten? Kok moro-moro rawuh teng napa ngajengi lawang surga terus jaluk dibuka niku jenengan sinten? Rasulullah jawab, Muhammad. Ngoten ndak? Jawabane ngoten ndak? Aku iki Muhammad. Gitu. Terus jawaban malaikat khazin jannah atau malaikat Ridwan ini apa? Lalu si khazin berkata, bika. Jadi kata kalimat ini ngoten tok, bika. Sebab jenengan niki. Ya. Umirtu kula niki diperintah, saya ini diperintah Allah aftahali ahadun qoblaka, untuk tidak pernah membuka pintu surga ini sebelum engkau minta. Asarannya ngoten. Lah ini pembuktian langsung, tadi saya katakan deklarasi sebegitu mulianya Rasulullah sehingga beliaulah orang yang pertama nanti memasuki surga. Terus moro yang nyusul siapa? Nah, makanya saya katakan tadi ini betul-betul deklarasi bahwa beliau adalah khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah yang pertama kali masuk surga, dan yang akan nyusul adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Persoalannya kira-kira awak dhewe pantes apa ora ya kira-kira ya. Saya sering menanyakan untuk diri saya sendiri begitu. Setiap kesempatan waktu
di sana. Bahkan kalau perlu ya di sini, tidak perlu di sana. Di sana itu maksudnya di Madinah. Itu mesti saya ajak muhasabah jamaah untuk memantaskan diri. Kalau Rasulullah sudah pastilah jaminan dari segala jaminan, Rasulullah adalah makhluk terbaik secara fisik, secara akhlak, secara apapun pasti. Persoalannya kalau kita ini oleh sawap itu, sawap oleh efek itu lah, oleh cipratan itu luar biasa. Tapi mbok yo rodok-rodok memantaskan diri gitu loh, kesannya gitu. Ojo sampai gara-gara menggandol tok, bahasa saya begitu. Makanya kalau di Madinah itu biasanya saya suka ngaji di sana. Ngaji seakan-akan tasbih langsung di hadapan beliau. Enggak cuman kita, ya insya Allah sampai umat beliau yang li ahwil kabair itu pun dijanjikan begini oleh Rasulullah, syafaati li ahlil kabair. Sampai begitu, syafaatku itu nanti tetap akan aku berikan kepada walaupun umatku yang suka berbuat dosa besar. Ahlul kabair kan begitu. Nah kita mungkin enggak lah, naudzubillah min dzalik ya. Ya, tapi juga saya kalau wada itu bahasa istilah pamit ya. Kalau ke Mekah itu kan ada kewajiban kudum sama wada. Kudum itu tawaf selamat datang bahasanya. Kalau wada itu tawaf pamit. Nah kalau ke Rasulullah juga begitu. Biasanya kalau pertama kali masuk Madinah saya ajak untuk langsung ziarah ke Rasulullah. Walaupun kalau ke Raudhah kan ada tasrih, ada izin. Kalau ziarahnya tok kan enggak. Nah, gitu. Nah, kalau pamit juga begitu. Nah, itu kadang-kadang saya tanyakan, ngapunten, kalau untuk kita nih misalnya, kira-kira sudah pantas tak kita mengaku sebagai umat beliau? Kira-kira nek Kanjeng Nabi ndelok awak dhewe niku ndelok dengan mesem atau ndelok dengan sedih mungkin barangkali ya. Contoh misalnya, ngapunten ibu-ibu, sederhana sekali. Suatu saat Rasulullah manggil Mu'ad. Mu'ad ini Mu'ad. Mu'ad itu salah satu sahabat muda, ya, yang di zaman Rasulullah sudah ditunjuk sebagai imam. Ya, dan kayak tadi kan imam kita kan masih muda gitu ya, ustadznya masih muda. Karena memang untuk kriteria imam itu bukan sepuh. Kriteria imam itu pertama bacaannya paling bagus. Nah, tadi sudah ya saya dengar sekilas bacaannya masya Allah gitu. Jadi buatan yang paling alim dah, paling bagus bacaannya aqra'ukum, kata Rasulullah begitu. Yang paling bagus bacaannya di antara kalian. Oh ono sing podo-podo apike, sing situk sing enom, sing situk sik wis tuwa. Lah iku baru usia dimasukkan kriteria sing luwih tuwa. Oh ini podo umure, bacaannya podo baguse, didelok sing luwih alim ilmune, baru begitu kriteria ketiga. Oh podo apike, podo umure, podo alime, nah itu saya nggak masuk kriteria. Napa sing luwih ganteng. Nah niki sing ganteng-ganteng monggo iki Pak Dewi. Potongannya wis ireng kok. Jare mbiyen bojo kula kecantol gara-gara ngilono kula. Pas kula ngaji ketemunya kan di Madinah. Pas saya ngaji di pelataran gitu itu dia salah satu jamaah jadi kecantol. Mohon maaf ya, sekedar cerita. Saya punya 2 istri, bukan poligami. Istri pertama saya sudah almarhumah. Nah ini sambung. Nah istri sambung saya ini ketemunya di Madinah. Pas saya ngaji itu dia baru cerita setelah saya nikahi. Aku ikut kualat sampean. Apa? Pas ngaji aku ngerasani sampean. Ngerasani apa? Wong pesek iku paling apa jenenge suarane enak oleh itu jarene gara-gara saya pesek. Dan semua orang kecantol saya, alhamdulillah barokah pesek itu ya. Jadi gitu. Nah maksudnya tadi itu, jadi yang paling bagus, yang lebih tua, yang lebih alim, baru yang lebih ganteng, kriteria imamnya begitu. Nah kembali ke topik begitu ya. Jadi memantaskan diri, contoh misalnya begini, Rasulullah manggil Mu'ad, awakmu tak anggap pantas dadi umatku nek kon, filter pertama, nek awakmu gak tahu ngrasani wong,
ngerasani iki lah cemilan sehari-hari ya Pak. Oh boy, moro-moro ngapunten saya belum hafal nama panjenengan. Moro-moro saya Pak Yanto iki pancet ae Pak Yanto. Misale ngoten nggih. Sesuatu apa sih ngerasani? Apa sih hibah itu? Sesuatu yang kalau seandainya ungkapan baik berupa ucapan maupun sikap, sikap, iya sikap. Nanti tak contohkan hadis ya. Diketahui oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak berkenan, itu sudah dianggap ngerasani. Lah koyok ngono tok iku lho, Rasulullah nggak berkenan sama kita. Bahkan dikatakan dalam hadisnya itu filter itu ditaruh oleh Allah di langit pertama. Ketika amal kita diangkat oleh Allah dan ternyata kita seneng rasani, langsung ditolak sama Allah, nggak bakal naik ke hadapan Allah. Padahal filternya si ono 6 mana kan itu gitu. Kok sing 6 tak jelaskan kalau suatu saat ketemu lagi. Itu suatu saat Rasulullah tiba-tiba begini nuding, ada seorang sahabiah itu sahabat perempuan, ya fulana ukhruji maitah min famik gitu. Hei piantun estri, kalau fulanah itu kan fulan itu laki, fulanah itu perempuan gitu ya. Ibu tokno daging busuk dari mulutmu, keluarkan daging busuk dari mulutmu. Ibu-ibu ini heran, Kanjeng Nabi ini nuding sopo sih? Aku lo gak ngemut, ngemut, seluruh ngemut, ngemu, ya kan menelan itu kan disimpan di rongga mulut kan ngemu istilahnya. Aku lo gak ngemut daging busuk. Dia berperasaan begitu. Tapi terus kedua kali Rasulullah tetap sama. Fulana, ukhruji maitah min famik, keluarkan daging busuk dari mulutmu. Sik tolak-tolak sampai Rasulullah itu berdiri dan menunjuk dirinya tetap gitu. Keluarkan daging busuk dari mulutmu. Ditokno Pak. Gini. Ternyata metu daging temenan Pak. Wes busuk ambune gak enak. Itu yang dinyatakan oleh Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu dalam keadaan busuk? Pasti kamu tidak akan suka. Ya, itu ngerasani loh Pak. Nah, pertanyaannya begini, si wong wedo ini ngerasani sopo? Padahal dia berdiri sendirian. Berarti kan gak omongan nih. Tapi saya katakan tadi itu sikap gitu. Ternyata Pak, beberapa saat sebelum Rasulullah mengucapkan itu, ada rombongan lewat, ada seorang atau 2 orang di situ, dikatakan pokoknya ada orang lewat gitu ya. Terus si wong wedok iki batin Pak, durung ngomong sih ya, batin yang ini wong Arab lah irungi bangir tadi kan bahasa irung, saya irungi pesek ya. Terus dia itu batin ini irungi wong iku lho cek dawane. Mek ngono to, Pak. Sebab itu langsung Rasulullah bilang, ya fulana ukhruji maitah min famik, keluarkan daging busuk dari mulutmu. Nah, padahal awak dewi sering ya kayak gini. Ya, iki lho cari ibu-ibu. Iki lho rukune gak ganti pirang dino iki. Misalnya gitu. Kadang-kadang nek ketemu arisan, iki lho ndukuramen ndek nisorane gak matching blas koyo sego telik. Ngerti sego telik, Pak? Wong lawas seru nek wong arek-arek anyar-anyar gak ngerti sego telik. Nek jenengan misale iki budal ngaji gak adus sik gak sikatan sik ta ya misale gitu. Kadang-kadang otak kita ini nganggur loh aja nih. Ya. Digawe mikir sing gak penting gitu loh. Dan itu saja sesuatu yang sudah akan membuat kita berkenan atau nggak berkenan di hadapan Rasulullah. Hadis itu biasanya saya pakai untuk mengukur seberapa pantas diri kita sebagai umat beliau.
Karena itu yang paling sensitif. Saya nggak ngomong soal cuman pakaian atau apa. Sunnah itu kan banyak tuh, ya kan? Kalau ngomong sunnah itu adalah jubah misalnya, di sana yang jubahan itu bukan cuman ahlul masjid, ya kan? Kalau misalnya di Mekah Madinah steril lah memang dari orang non muslim. Tapi kalau di Jeddah, kalau di Riyadh, kalau di Dafaf misalnya, atau kalau kemarin saya main di Madinah itu ada Yambuk, ya Yambuk daerah pantai di sana. Itu sudah daerah umum, bukan daerah haram, daerah yang haram dimasuki oleh orang non muslim gitu ya. Dan di sana semuanya jubahan, Pak. Nah gitu. Nah, kita nggak perlu sensitif soal pakaian, tapi identitas akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang lebih penting, kan gitu. Baru kita berani mengatakan, ya Rasul, insya Allah saya sudah berusaha memantaskan diri sebagai umatmu ya Rasul, matur nuwun. Lah kok sudah jam 5 lebih nih. Cepet deh, sisa hadis. Nggak apa-apa wis, icip doa wis ya. Nanti hadis-hadis berikutnya mudah-mudahan bisa dibacakan oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi seperti itu, mungkin barangkali ini gambaran. Ngapunten kalau kita sudah merasa jadi ahlul masjid, kita sudah merasa orang yang senang baca Quran, kita senang berzikir, kita senang mungkin bersolawat. Pertanyaannya adalah kira-kira perilaku kita sudah sesuai apa tidak? Karena Rasulullah mengatakan, ya, kalau orang sholat tapi ternyata belum mampu membuat dirinya terhindar dari fahsya dan mungkar, maka dia tidak mendekat kepada Allah tapi malah menjauh dari Allah. Satu contoh lagi, kalau orang membaca Al-Quran tapi perilaku akhlaknya belum Qurani, maka tiap huruf yang dia baca nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya dalam doa khatmil Quran ada kalimat Allahumma ja'alil Qur'ana ilaina wala alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu memberi syafaat kami, bukan mendorong kami masuk neraka nanti. Ada begitu? Ada. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang berzikir tapi menyesuaikan perilaku kita dengan zikir kita. Jangan misalnya kita bilang ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, tapi ucapan kita kasar, perbuatan kita kasar. Kita menyebut wahai yang maha lembut, tapi ternyata kita nggak bersikap lembut. Kita baca ya Rahman, ya Rahim, bahkan setiap saat kita juga baca sifat-sifat Allah itu, tapi kita nggak pernah memperdulikan orang lain. Kita nggak betul-betul memperhatikan sesama seiman seagama. Kalau Rahman itu kan umum, Rahim itu khusus, kan gitu. Di sini barangkali ada saudara-saudara kita non muslim, tunjukkan kita Rahman, bahwa mereka yang ada di sekeliling masjid ini yang non muslim betul-betul merasa aman dan nyaman berada di tengah-tengah kita. Itu baru kita Rahman, ya. Rahim, wah iki kok ono sing gak teko, iya kok wis 2 hari, iya sakit kayak, ayo disambangi. Nah iku Rahim. Baik, kok koyo aneh iku ya, apa anaknya kok winginane gak sekolah yuk, ayo ditakoni bi durung bayar SPP, iku Rahim. Sesama muslim Rahim, kepada umum itu Rahman. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ngapunten Kang Agung. Sebelum kita tutup kafaratul majelis, barangkali ada pertanyaan, monggo. Nah wis titit Ustaz, gak ada nggih? Alhamdulillah.